Welcome to dapur Umi Ara. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur Umi Ara. Di video kali ini, dapur Umi Ara akan berbagi resep roti tawar yang super lembut, super empuk tanpa menggunakan telur dan susu cair. Di video ini, aku juga akan kasih tahu ke kalian gimana caranya agar adonan cepat kalis dan elastis walaupun kita hanya menguleninya menggunakan tangan. Teman-teman pasti penasaran kan gimana cara buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Tonton videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan wadah bersih, lalu masukkan 300 gram terigu protein tinggi. Untuk gula pasir, aku hanya menggunakan 20 gram saja, soalnya di resep ini sudah menggunakan susu kental manis yang mengandung banyak gula. Kemudian tambahkan 20 gram susu bubuk, ini opsional ya, jadi kalau mau di skip silahkan. Aduk hingga ketiga bahan tadi tercampur secara merata. Masukkan susu cair sebanyak 60 ml. Kemudian tambahkan air sebanyak 140 ml. Aku menggunakan air suhu ruang ya. Aduk hingga semuanya tercampur secara merata. Sekarang aku mau aduk pakai tangan aja biar cepat. Aduk hingga semua bahan tercampur secara merata dan tidak ada lagi terigu yang masih kering. Seperti ini. Kemudian masukkan 1/4 sendok teh garam atau sekitar 1 gram. Lalu tambahkan margarin sebanyak 30 gram. Kalau di rumah punya butter, margarinnya bisa diganti pakai butter. Aduk lagi hingga garam dan margarinnya tercampur secara merata. Seperti ini. Tutup adonan menggunakan kain bersih atau plastik wrap. Kemudian diamkan 15 hingga 20 menit saja. Setelah 10 menit adonan tadi didiamkan, aku akan melunakkan raginya. Aku menggunakan ragi instan seberat 5 gram, campurkan dengan 2 sendok makan air hangat. Kemudian aduk hingga ragi dan air menyatu. Seperti ini. Diamkan sekitar 5 menit. Setelah 5 menit, raginya sudah aktif dan siap digunakan. Jika raginya sudah lembek, nanti akan mudah menyatu dengan adonan. Adonan pun akan cepat kalis dan elastis. Ini adonannya yang hanya didiamkan 15 menit saja, tapi teman-teman bisa lihat ya, adonannya jadi sangat lentur. Dan ini sudah hampir elastis ya. Jadi buat kalian yang gak punya mixer dan gak mau mendiamkan adonan terlalu lama, kalian bisa banget coba cara ini. Sekarang saatnya untuk mencampurkan raginya. Masukkan ragi yang sudah kita lunakkan tadi ke dalam adonan. Lalu ulenin adonan hingga kalis elastis. Walau belum kita ulenin, tapi adonannya sudah kelihatan mulus banget ya. Ini cukup diulenin sekitar 5 menit saja, adonan akan menjadi kalis dan elastis. Jika menggunakan mixer akan lebih cepat lagi. Adonannya mulai tidak lengket di tangan, tandanya adonan hampir elastis. Kita ulenin sebentar lagi, dan ini belum sampai 5 menit ya. Untuk mengetahui apakah adonan kita sudah kalis dan elastis, kita melakukan window pan test. Caranya, adonan kita bentangkan tipis seperti ini. Jika tidak mudah sobek ataupun putus, tandanya adonan sudah kalis dan elastis ya. Bulatkan adonan, lalu masukkan kembali ke dalam wadah yang sudah diolesin margarin. Kemudian tutup menggunakan plastik atau kain bersih. Kemudian diamkan adonan selama 40 hingga 60 menit atau tergantung suhu sekitar. Ini setelah aku diamkan sekitar 45 menit saja, adonannya sudah mengembang dan siap kita timbang. Untuk mengetahui berapa berat adonan yang akan kita masukkan ke dalam loyang, teman-teman bisa lihat rumusnya di akhir video ini.
Karena aku menggunakan loyang dengan panjang 20 cm, tinggi 10 cm, dan lebar 10 cm, maka berat adonan yang aku butuhkan sebanyak 450 gram. Dan ini masih ada sisa adonan seberat 133 gram. Bulatkan adonan. Lalu gilas adonan menggunakan rolling pin. Gilas memanjang seperti ini. Lalu balik adonan, bagian mulusnya kita taruh di luar. Lipat adonan sambil ditekan-tekan biar nanti setelah matang, serat roti tawarnya bagus dan padat. Setelah selesai, ujung adonan kita cubit-cubit biar nanti tidak terlepas. Kemudian potong adonan jadi 4 bagian. Masing-masing ujung adonan kita balik dan dihadapkan ke dalam. Lalu masukkan adonan ke dalam loyang. Harusnya bagian sambungan adonan kita taruh di bagian bawah, tapi karena aku sudah terlanjur memasukkan adonannya dan loyang yang aku pakai menggunakan tutup, jadi nggak apa-apa ya. Tutup loyang, lalu diamkan sekitar 1 jam. Ini sisa adonan tadi sudah aku gilas dan aku beri isian keju. Untuk bentuknya sama kayak roti tawar. Masukkan ke dalam loyang, kemudian tutup menggunakan plastik, lalu diamkan selama 1 jam atau tergantung suhu sekitar. Ini adonannya setelah aku diamkan selama 1 jam. Jika sisa loyang tinggal 1 ruas jari, artinya adonan roti tawar siap dipanggang. Tapi ini tergantung tekstur yang teman-teman inginkan ya. Semakin mengembang adonan, nanti hasilnya akan semakin ringan. Jika teman-teman menginginkan roti tawar yang hasilnya ringan, teman-teman bisa mendiamkannya hingga adonan memenuhi loyang. Jika teman-teman menginginkan hasil roti tawar yang lebih padat, silahkan mengikuti cara yang ada di video ini ya. Sebelum dipanggang, roti kejunya aku beri olesan terlebih dahulu. Untuk olesannya, aku menggunakan kuning telur dicampur dengan susu cair. Teman-teman bisa menggunakan susu cair aja atau kuning telur aja dicampur air ya. Untuk roti tawar, karena loyangnya menggunakan tutup, jadi nggak perlu diberi olesan. Panggang rotinya menggunakan oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Sekarang kita panggang di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 40 menit atau tergantung oven masing-masing. Setelah bagian atas roti keju kecoklatan, apinya aku setting dulu ke api bawah. Sebelum 20 menit, roti kejunya sudah matang. Setelah ini, apinya akan aku setting kembali menjadi api atas bawah sampai roti tawarnya matang. Biasakan untuk selalu mengeluarkan roti dari loyang setelah matang untuk mencegah pematangan berlanjut ataupun roti lembab karena berkeringat. Selagi rotinya masih panas, olesi menggunakan margarin atau butter biar rotinya makin lembut dan kelihatan mengkilat. Setelah dipanggang 38 menit, roti tawarnya sudah matang. Segera keluarkan dari loyang dan dinginkan terlebih dahulu sebelum dipotong. Ini roti tawarnya sudah dingin. Teman-teman bisa lihat ya, roti tawarnya sangat lembut dan juga nggak kempes. Kemudian potong atau iris roti tawar. Untuk ketebalannya sesuai selera masing-masing ya. Roti tawarnya aku pindahkan ke talenan agar mudah dalam memotongnya. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini roti tawarnya sangat lembut, teman-teman bisa lihat ya. Seratnya juga bagus, nggak ada bolongan yang besar, dan rotinya ini super lembut. Walaupun kita nggak menggunakan mixer dan tanpa harus diulenin lama, tanpa menggunakan telur dan juga tanpa menggunakan susu cair, tapi hasilnya wow banget
di luar dugaan. Pokoknya teman-teman wajib coba di rumah ya. Sekarang kita lihat hasil roti kejunya. Sama aja, hasilnya juga lembut banget, empuk dan juga anti kempes. Dengan bahan-bahan yang ekonomis bisa menghasilkan roti yang seenak ini. Ini juga cocok ya buat ide jualan. Untuk resep lengkapnya, teman-teman bisa lihat ya di kolom deskripsi. Selamat mencoba di rumah. Semoga berhasil ya. Terima kasih sudah nonton video Dapur Umi Ara sampai selesai. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan menekan tombol like, tombol subscribe, dan juga tombol loncengnya. Dan beri komen positif serta share sebanyak-banyaknya di sosial media kalian. Terima kasih.